Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Ya. Shalom. Pada kesempatan ini, marilah saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat. Ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir tentang bagaimana kita menikmati kehidupan di akhir zaman ini secara bijaknya. Jadi Alkitab memberitahu bahwa sekarang bukan lagi zaman kita untuk bersantai-santai, zaman untuk kita berfoya-foya, zaman untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan secara asal-asalan. Tapi sekarang Alkitab berkata kita berada di penghujung zaman. Dan tanda-tanda terlihat di akhir zaman ini. Dan banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Ada banyak teror-teror yang terjadi saat-saat ini. Terutama masalah wabah ini yang meneror banyak umat ya. Bahkan bukan hanya Indonesia tapi di seluruh dunia. Wabah COVID ini mau wabah di seantero penjuru dunia ya. Dan kalau kita memperhatikan ini sebuah goncangan yang terjadi di akhir zaman ini yang membuat banyak orang mengalami ketakutan secara luar biasa, saudara ya. Dan memang kalau kita memperhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang wabah yang terjadi sekarang itu ya, itu adalah salah satu bagian yang memang terlihat pada akhir zaman ini ya. Kalau kita membaca dalam surat dalam Injil Lukas ya, Injil Lukas pasal yang ke-21 ya, ayat 11, ini nubuatannya Tuhan Yesus. Dalam nubuatan Tuhan Yesus yang dikatakan dalam Injil Lukas 21 ya, ayat yang ke-7 saya akan mulai ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila mana itu akan terjadi?" Maksudnya kapan itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi dan dahsyat di berbagai tempat. Dan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit dan seterusnya." Jadi seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-11. Jadi akan terjadi gempa bumi dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Wabah COVID ini sebenarnya adalah wabah yang disebut dengan penyakit samparnya. Dia mewabah ke seluruh penjuru dunia dan banyak orang sudah menjadi korban dengan wabah ini ya. Dan ada banyak lagi tanda-tanda yang terlihat di akhir zaman seperti sudah lihat apa yang dikatakan oleh nubuatannya Yesus ya. Tanda-tandanya ada peperangan di mana-mana, ada gempa bumi ya. Ada banyak sekali gejolak-gejolak yang terjadi di muka bumi ini. Nah, memang kalau yang dikatakan oleh Alkitab memang itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang ya. Tapi ini adalah tanda-tanda zaman, saudara ya. Dalam menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita ikut terbawa takut seperti orang-orang duniawi atau ikut goncang iman kita ya? Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini kita sudah diberitahu oleh Alkitab jauh-jauh hari sebelumnya ya, bahwa kita tidak perlu takut dengan keadaan yang terjadi sekarang ya. Tapi justru kita akan semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan ya. Ketika hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat ya, dapat diibaratkan seperti bayi yang digendong atau dirangkul oleh orang tuanya ya. Bayi ini akan merasa tenang dan damai, dia tidak ada rasa takut karena dia dalam genggaman tangan orang tuanya ya.
dalam gendongan ibu atau ayahnya. Demikian juga saya dan saudara, ketika kita berada dekat dengan Tuhan, kita akan ada dalam dekapan tangan Tuhan. Sehingga apapun yang meneror kita, tekanan, persoalan apapun, goncangan yang menggoncang dunia ini, iman kita tidak perlu goncang ya. Karena kita punya Tuhan yang sangat tangguh, Dia yang tidak tergoncangkan. Karena itu sebabnya pada saat ini saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang akan saya baca dalam kitab 1 Petrus, surat 1 Petrus pasal yang keempat ya. Supaya kita itu melihat situasi yang ada, kita menilai situasi yang ada, dan bertindak dalam situasi yang ada secara bijak ya. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam menyikapi setiap situasi yang ada, atau 3 prinsip hidup yang perlu kita pegang dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman ini ya. Dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, saya dan saudara, pasal yang keempat, saya akan membaca pada ayat ini. Ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa ya. Ayat ini sebenarnya masuk dalam satu perikop dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ya. Bahwa bagaimana kita menyikapi situasi yang terjadi saat ini ya. Kita perlu memiliki 3 prinsip hidup ya, dalam menyikapi secara bijak kenyataan-kenyataan yang terjadi di akhir zaman ini ya. Jadi Alkitab berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Maksudnya kesudahan dari apa yang ada dalam dunia itu sudah semakin dekat ya. Ya. Artinya kita berada di penghujung zaman, akhir zaman ya. Nah, bagaimana kita bersikap? Alkitab berkata ada 3 hal. Yang pertama ya, kita perlu menyikapi dengan cara menguasai diri ya. Jadi kuasailah dirimu ya. Jadi itu hal yang pertama yang perlu kita lakukan ya. Atau milikilah yang namanya self awareness ya. Penguasaan diri ya. Dalam menghadapi setiap gejolak, persoalan dan tekanan kehidupan di akhir zaman ini, saya dan saudara tidak boleh terpengaruh dengan apa yang terjadi ya. Kalau kita itu memiliki yang namanya kontrol diri ya. Menguasai diri kita ya. Baik menguasai pikiran kita ya, perasaan kita ya. Menguasai tindak tanduk kita ya. Karena pada bagian ayat ini, pada bagian selanjutnya ya, juga kita perlu menguasai mulut kita ya, cara kita berbicara ya. Contohnya ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Maksudnya kalau kita bicara itu ya, cara kita berbicara itu bukan seperti orang-orang yang asal nerocos saja, asal ngomong, asal bicara tanpa harus dipikir apakah perkataan kita itu akan menjadi berkat, apa perkataan kita itu berdampak positif ya, atau justru berdampak negatif ya. Dan itu yang perlu kita pahami ya. Yang terpenting di sini adalah kita harus memiliki yang namanya kesadaran diri, penguasaan diri. Jadi kuasai diri kita ya. Kalau kita tidak menguasai diri kita, menguasai pikiran kita ya. Ya pikiran kita, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita rasakan ya. Jadi ingat, pikiran kita itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan saya dan saudara ya. Makanya kalau saudara baca dalam Efesus ya, dalam surat Efesus itu dikatakan kita harus belajar untuk mengendalikan pikiran kita ya. Ada juga yang dalam Filipi ya, Filipi pasal yang ke-8 ya, pasal 4 ya. Dalam Filipi pasal 4 itu ayat 8 itu dikatakan begini ya. Jadi akhirnya semua saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pemikiran kita perlu dikuasai ya. Ada banyak orang tidak bisa mengontrol cara berpikirnya ya, mengontrol emosinya ya, perasaannya ya.
Memang kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi yang ada ya, kita lebih gampang terpengaruh dengan perasaan kita ketimbang menilai secara akal apa yang terjadi sekarang ya. Jadi orang lebih mengutamakan perasaannya ya, emosinya ya, dan daripada akal sehatnya dalam menyikapi segala sesuatu. Dan dampaknya itu dirasakan oleh pribadinya maupun orang lain ya. Oleh karena itu Alkitab mengajak kita untuk cobalah kita belajar menyikapi segala sesuatu secara bijak ya. Bagaimana menguasai cara bertindak secara bijak dalam menghadapi situasi yang ada di akhir zaman ini ya. Kita perlu menguasai diri kita ya. Ya. Musuh terbesar dalam hidup ini saudara, sebenarnya bukanlah sesama kita ya. Musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri ya. Jadi raksasa yang terbesar itu ada dalam diri kita sendiri ya. Kita harus bisa menguasai diri kita sendiri ya. Kuasai segala keinginan kita. Kuasai cara berpikir kita, cara kita bertindak ya. Jangan sampai kita terpengaruh, terbawa oleh apa yang kita lihat ya, oleh apa yang kita rasakan, dan dampaknya itu kita akan rasakan sendiri juga bagi orang lain ya. Ya. Jadi pada kesempatan ini Petrus ya, Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan ya, bahwa keadaan segala sesuatu sudah dekat ya. Ya. Oleh karena itu kuasailah dirimu ya. Itu yang pertama, kita harus mampu menguasai diri kita ya. Jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh situasi yang ada, oleh keadaan yang terjadi, oleh apa yang kita dengar ya. Itu yang berbahaya sekarang ya. Dunia media sosial sekarang itu semakin merajalela ya. Justru kalau saya melihat era informasi sekarang itu era kebablasan ya. Jadi karena orang diberi kebebasan untuk berbicara, akhirnya jadi kebablasan ya. Dia asal ngomong, dia tidak pikir kalau dia ngomong itu menyinggung orang lain, menyakiti orang lain ya, membuat orang lain tuh marah ya, membuat orang lain tersinggung. Jadi era kebablasan, informasi kebablasan ya. Karena diberi kebebasan untuk berbicara dan akhirnya dia bebas ngomong, dan akhirnya itu justru menimbulkan ketakutan buat orang lain ya. Ada kata-kata yang tidak baik ya, ucapan-ucapan memprovokasi ya. Nah, kalau sebagai anak Tuhan ya, saya mengajak kita untuk menjadi pribadi yang disebut dengan problem solver ya. Ya. Jadi problem solver, kita dipanggil untuk menjadi pemecah masalah ya, pembawa damai ya, bukan troublemaker ya. Jadi jangan menjadi orang yang troublemaker, artinya orang yang membawa masalah ya, pembuat masalah. Jadi justru situasi yang ada sekarang ini, kita dipanggil sebagai anak Tuhan, sebagai pembawa damai, bukan pembawa masalah ya. Ya, ini yang perlu kita waspadai di zaman akhir ini ya. Karena Alkitab mengatakan dalam khotbahnya Tuhan Yesus di atas bukit ya, yang dicatat oleh Injil Matius pasal yang kelima ya, salah satu khotbahnya Yesus dalam ayatnya yang ke-9 dalam Injil Matius pasal 5 dikatakan ya, berbahagialah orang yang membawa damai ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi berbahagialah atau diberkatilah ya. Ini kata yang dipakai sini blessed ya. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang membawa damai ya. Karena orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan ya, saya dan saudara dipanggil ke dalam dunia ini
Setelah kita percaya Yesus, kita justru harus menjadi problem solver, ya, pembawa, pemecah masalah, ya, bukan troublemaker atau pembuat masalah, ya. Orang yang disebut pembawa damai itu akan disebut anak Allah. Makanya Rasul Paulus bicara dalam Roma pasal yang ke-12, ya, sedapat-dapatnya, ya, kalau hal itu bergantung kepadamu, ya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya. Dalam Roma pasal yang ke-12, supaya saudara tidak mengatakan itu kan kata Pak Franky, ya. Nah, ini Roma pasal 12 itu mengatakan demikian. Nah, ya. Dalam ayatnya yang ke ya, 18, Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, ya, kalau hal itu bergantung kepadamu, memang itu bergantung kepada saya dan saudara, ya. Kita ini yang namanya anak-anak Tuhan, yang mengaku sebagai anak Tuhan, ya, itu bergantung kepada kita, ya, katanya, ya. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya. Jadi bukan hanya kepada saudara seiman saudara, kepada keluarga saudara, ya, tapi kepada semua orang. Apa terlebih dalam keluargamu, ya. Jadi anak-anak Tuhan itu katanya hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya. Jangan menjadi troublemaker, pembuat masalah, ya. Kita ini dipanggil, ingat, ya, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk membawa damai, menciptakan damai, ya. Jangan membuat masalah, jangan disebut ini orang ini di mana kehadirannya dia selalu bikin masalah, ya. Kan tak enak, ya, kalau kita disebut, wah, Pak Franky itu kok, ya, kalau dimanapun dia berada dia mesti bikin masalah. Ini orang ini bikin ulah terus, bikin masalah terus, ya. Nah, saudara pasti nggak senang kan kalau dengar kata-kata atau orang menyebut saudara sebagai troublemaker, ya. Tapi saudara akan disebut orang yang diberkati Tuhan, dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan seperti kata khotbahnya Yesus di atas bukit dalam Matius pasal 5 ayat 9, ya. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah, anak-anak Allah. Berbahagialah atau diberkatilah mereka yang membawa damai. Jadi kalau saudara, di mana saudara ada, hadir di situ tercipta suatu kedamaian. Aduh, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sangat menyenangkan. Waduh, saya senang loh kalau bergaul dengan bapak itu, dengan ibu itu, dengan mas itu, dengan mbak itu. Karena dia selalu menciptakan suasana gembira. Pokoknya kalau ada dia, pokoknya enak lah. Ya, seperti itu saudara. Dan itu jadi kesaksian buat banyak orang. Jangan kita jadi batu sandungan, ya. Di mana kita hadir, kita akan disebut sebagai ini troublemaker, pembuat masalah itu, ya. Nah, itu tidak baik buat kita. Jadi ingat, ya, kita akan disebut anak Allah kalau kita hadir sebagai pembawa damai. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, ya. Bukan hanya untuk orang Kristen, semua orang di mana saudara berada, di tetangga kiri kanan saudara yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus. Kalau saudara justru di situ menciptakan damai, ya, itu menyenangkan banget saudara, ya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, jadilah pembawa damai, ya. Problem solver, ya. Bukan trouble maker, ya. Pembawa masalah. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus, ya. Kita perlu jaga identitas kita, citra diri sebagai anak-anak Allah. Jangan sampai kita disebut sebagai pembawa masalah, ya, pembuat masalah, ya. Yang kedua, Alkitab berkata, ya, selain kuasailah dirimu dan ada kata dan jadilah tenang. Nah, jadilah tenang. Tindakan bijak yang kedua, sikap bijak yang kedua, selain kita menguasai diri, ya, memiliki self control, ya, self awareness, kesadaran diri, ya. Yang kedua, jadilah tenang, ya. Jadi harus menghadapi situasi yang ada sekarang dengan tenang, ya. Jadi kalau saudara tenang, ya, saudara akan mampu menghadapi segala situasi yang ada, ya. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, ya, ketika bangsa Israel sedang diperhadapkan dengan musuhnya yang menakutkan oleh, ya,
Dan mereka mencoba mengandalkan kekuatan mereka dan bergantung kepada bangsa-bangsa yang berpihak bersatu dengan mereka, ya, berkoalisi dengan mereka, ya. Tetapi justru bangsa yang berkoalisi dengan mereka itu dibenci Tuhan, ya. Dan Alkitab mengatakan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15, ya, dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatanmu, ya. Tetapi kamu enggan, ya. Jadi orang-orang Israel ketika menghadapi musuh, ya, mereka tidak bisa tenang, ya. Memang musuh itu kalau sudah semakin dekat itu kan semakin menggetarkan kita, ya. Seperti pada waktu bangsa Israel itu dikejar oleh Firaun di pinggir laut Teberau, ya, atau Laut Merah, ya. Mereka sedang terjepit, di kiri kanan ada perbukitan, di belakang musuh yang sedang mengejar mereka, dan mereka jadi ketakutan luar biasa, saudara, ya. Dan akhirnya Musa berkata, tenang, ya, tenang, ya. Tuhan yang akan berperang, ya. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan berkata, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pukulkan tongkatmu ke laut, dan akhirnya laut terbelah, ya. Dan orang Israel baru bisa melihat kuasa Tuhan bekerja ketika mereka tenang. Tuhan bertindak dengan cara yang ajaib, ya. Jadi kalau kita tidak tenang, justru kita tidak akan ada kekuatan untuk menyikapi situasi yang ada, ya. Jadi dibutuhkan ketenangan, saudara. Ketika kita ada masalah, saudara tidak usah terlalu terbawa dengan masalah. Cobalah bersikap dengan tenang, ya. Sikapi setiap situasi dengan ketenangan, ya. Ketika saya dan saudara bisa tenang, ya, pikiran bijak itu akan muncul, ya. Ketika kita tenang, kita tidak akan emosi untuk menghadapi segala tantangan, ya. Misalnya ketika saudara ditantang oleh seorang, saudara tetap tenang, ya. Saudara tidak terpengaruh dengan tantangan orang, saudara dipojokkan, saudara dihina-hina, ya, saudara dijudge, ya, dihakimi. Saudara tetap tenang, ya. Dan ketika saudara akan tenang, saudara menyikapi segala sesuatu dengan ketenangan, ya. Saudara tidak akan terbawa dengan apa yang ada di depan, ya. Tapi kalau kita menjadi emosi, ya, kita tidak bisa tenang, ya. Nah, itu justru akan mengalahkan saya dan saudara, ya. Disitulah kekalahan saya dan saudara. Seperti seorang atletik, ya, seorang petinju, ketika dia bertinju dengan amburadul, dia emosi memukul, dia hantam kiri kanan tanpa dengan ketenangan dia menghadapi lawannya, dia pasti akan kalah. Jadi musuh yang tenang dia akan melihat ketika dia dipukul, dia akan coba menghindar dengan tenang, dan akhirnya dia bisa memakai kesempatan untuk, ya, itu seorang petinju, ya. Itu ibaratnya aja. Jadi ketika kita menyikapi segala tekanan, tantangan yang ada yang memukul kehidupan kita dari berbagai penjuru, ya. Tapi ketika kita tenang, disitulah kekuatan kita akan hadir, ya. Jadi orang yang tenang itu akan ada kekuatan, ya. Tapi jika kita tidak tenang, kita akan semakin dikuasai dengan ketakutan, kelemahan. Kita bisa jadi emosi, kita jadi marah, ya. Karena kita nggak bisa tenang, ya. Coba lihat orang yang nggak bisa tenang, ya. Kupu, ada apa-apa dia, aduh, nah, justru itu akan merugikan kita sendiri, ya. Jadi jangan menyikapi situasi yang ada dengan ketegangan, ya. Saudara, ketika COVID ini menimpa saya, istri dan juga anak saya G dan juga Iin itu, ya. Awalnya memang kami sempat kaget, karena melihat di berita-berita, mendengar orang-orang yang berbicara kalau orang terpapar COVID itu pasti ujung-ujungnya akan mati, ya. Itu kan sudah terkonsep dalam pikiran awal, ya. Sehingga kami mencoba menguasai diri kami, ya. Kami berusaha menyikapi secara tenang, ya. Dan di saat kami tenang, Tuhan bekerja dalam pikiran dan hati kami, ya. Kami bisa memuji Tuhan di saat kami bisa tenang, ya. Tapi apa ada orang bisa memuji Tuhan ketika dia sedang gugup, dia sedang ketakutan, dia sedang dikuasai, dihantui oleh beragam perasaan ketakutan. Dia tidak bisa memuji Tuhan, ya. Dia nggak bisa
menyikapi situasi yang ada dan justru itu akan menekan orang itu. Ya. Tidak ada kekuatan lagi orang itu bangkit ketika dia tidak bisa tenang. Ya. Jadi Tuhan minta supaya di dalam menghadapi situasi yang ada di akhir zaman ini, cobalah bersikap tenang, saudara ya. Sudah, kalau memang ini harus terjadi ya. Dan kalau memang ini cara Tuhan untuk memanggil kita, apa boleh buat ya. Jadi seperti istri saya waktu kena COVID itu kan dia agak berat ya, dia kena COVID. Istri saya memang dia pertama ada ketakutan, tapi akhirnya dia bilang, ya Tuhan, dia beritahu kepada saya, Pak memang kalau memang dengan penyakit, dengan virus ini, saya harus dipanggil Tuhan, ya. Saya bersyukur karena pasti saya akan ketemu dengan Tuhan Yesus ya. Jadi itu ketenangan istri yang membuat dia akhirnya mampu menghadapinya dan berangsur-angsur. Dia pulih, saya pulih, Gary pulih, dan kami akhirnya bisa bebas dari COVID ini ya. Jadi dan juga berkat dukungan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi ketenangan itu sangat dibutuhkan dalam segala hal ya. Kalau saya dan saudara tidak tenang, saya dan saudara akan menjadi seperti bangsa Israel ya. Makanya Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 ya. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan ya. Jadi kalau kita tenang, percaya ya, kita akan ada kekuatan untuk menghadapi segala tantangannya ada. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga ya. Selain kita tenang ya, kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga, menghadapi keadaan sekarang itu harus dengan doa ya. Lebih banyak berdoa saudara ya. Menyikapi sesuatu yang ada bukan dengan emosi ya. Bukan dengan ketakutan ya. Tapi dengan doa ya. Dengan berdoa kita menghadapi segala sesuatu saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam doa itu ada kekuatan. Di dalam doa itu ada jalan keluar. Ya. Seperti ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya. Pada waktu dia akan diadili dan dihukum mati. Ya. Yesus lakukan sepanjang malam. Dia berdoa. Tapi yang dilakukan murid-muridnya sepanjang malam tertidur. Nah, makanya Yesus berkata, bangunlah ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah ya. Rohmu kuat, tetapi dagingmu lemah ya. Kenapa kita perlu berdoa? Karena kedagingan kita itu lemah ya. Manusia kita ini lemah ya. Nah roh kita seperti saya katakan kapan hari itu, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh ya. Tubuh saudara kuat kalau diberi makan. Tapi bagaimana dengan roh saudara dan saya ya? Roh kita akan kuat ketika kontak dengan Tuhan setiap saat ya. Roh kita ada komunikasi dengan Tuhan, di situ kekuatan. Dalam Injil Lukas dikatakan memang pada waktu Yesus berdoa semalam-malaman itu dia tidak bebas dari hukuman ya. Tetapi tiba-tiba pada waktu dia berdoa ada malaikat yang muncul dan memberi kekuatan kepada Kristus pada waktu dia berdoa. Jadi walaupun mungkin masalah saudara tidak selesai, tapi saudara akan kuat dan tangguh dalam menghadapi masalah yang ada. Orang akan kuat, orang akan kokoh menghadapi masalah kalau dia berdoa. Ya. Tapi orang akan lemah, orang akan jatuh ketika dia menghadapi masalah kalau dia tidak berdoa. Ya. Jadi doa itu sangat penting Bapak Ibu. Ya. Saya membaca sebuah kisah dari salah seorang pendoa syafaat yang terkenal. Ya. Dia berkata bahwa doa itu bukan durasi. Ya. Saya setuju, doa bukan durasi. Dia berkata saya tidak pernah berdoa selama 15 menit. Ya, dia tidak pernah berdoa selama 15 menit. Memang ada orang berdoa bisa berjam-jam. Ya. Tapi bagi seorang pendoa syafaat itu yang dia bisa merasakan kuasa yang dahsyat yang bekerja dalam kehidupannya. Ya. Dia berkata, ya, saya tidak pernah melewatkan selama 15 menit untuk tidak berdoa. Nah itu yang dimaksudkan. Sekali lagi, berdoa bukanlah durasi, bukan berapa lama saudara berdoa, bukan 1 jam, 2 jam saudara berdoa. Tetapi tidak pernah kita lewatkan selama waktu-waktu kita bernafas untuk berdoa.
Berarti setiap mulut kita, ucapan kita itu harus mengandung doa. Di mulut kita itu selalu ada doa. Kita kan tidak perlu doa, Tuhan tolong saya. Kita cukup aja kan, Tuhan tolong saya. Tuhan lindungi saya. Ya, tidak harus teriak-teriak sudah berdoa. Ya. Kita tidak harus berdoa dan mengambil tempat khusus untuk berdoa. Ya. Jadi di mana saja saudara bisa berdoa. Di dalam kantor saudara sedang bekerja, saudara bisa berdoa. Tuhan lindungi saya. Tuhan tolong saya. Tuhan berkati ini. Jadi saudara, saya setuju doa itu bukan masalah durasi. Ya. Bukannya saudara berdoa semalam suntuk, saudara berdoa apa yang saudara doakan dalam semalam suntuk. Ya. Ya. Jadi dalam doa kita, ya, yang terpenting adalah nafas kehidupan kita itu adalah doa. Ya. Jadi selama saudara bernafas, nama Tuhan selalu ada dalam mulut saudara. Ya. Setiap kita melangkah, nama Tuhan ada di mulut saya dan saudara. Gak harus, oh Tuhan tolong saya, gak harus seperti itu ya. Tapi setiap ucapan kita, nafas kita itu, nama Tuhan selalu ada di mulut kita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan doa. Jadi berdoalah saudara setiap saat di dalam roh, kata Rasul Paulus. Berdoalah setiap saat di dalam roh ya. Janganlah kamu jemu-jemu berdoa ya. Berdoalah setiap saat di dalam doamu ya. Jadi kekuatan doa itu luar biasa saudara ya. Kalau kita itu setia berdoa ya. Daniel dijelaskan 3 kali dalam sehari dia berdoa ya. Daud 7 kali dalam sehari dia berdoa. Itu dalam Mazmur 119 ayat 164 sampai 165 ya. Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ya. Dan dia berkata apa? Besarlah ketentraman kepada mereka yang mencintai Taurat Tuhan. Ya. Jadi orang yang selalu berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Itu ya. Jadi dalam doa ya juga harus disertai dengan renungan firman Tuhan. Ya. Bukan saudara, saya melihat pada waktu saya masih kuliah di STBI. Ya. Kami sering dari hari Rebu kami keluar dari asrama dan kami datang berdoa di gereja. Ya. Saya ikut dengan pendeta Koichi Kimura, ya, dosen saya. Ya. Dia mengajak kami ke gereja Candi. Ya. Saya melihat pendeta Koichi Kimura, dosen saya, kalau dia berdoa, saudara, kami biasanya berlutut kalau berdoa. Dan waktu dia berdoa, saya di samping dia. Dia berdoa, kemudian dia buka mata. Saya melihat apa dia berdoa dan buka mata. Saya ingin belajar ke dia. Ya. Dia di depannya ada Alkitab, saudara. Jadi dia membaca Alkitab, kemudian dia berdoa lagi. Dia membaca Alkitab, dia berdoa lagi. Itu teladan yang luar biasa yang baca. Saya perhatikan kepada dosen saya, pendeta Koichi Kimura. Jadi dia berdoa dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, berdoa. Itu luar biasa, saudara. Jadi ada banyak macam saudara berdoa, ya. Jadi ketika kita berdoa kan mengungkapkan isi hati kita. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar Tuhan berbicara. Itu ya. Jadi berdoa dan membaca mendengar firman Tuhan, kita berdoa menyampaikan isi hati kita dan juga mendengar Tuhan berbicara. Jangan kita terus yang ngomong. Ya. Coba saudara datang kepada seorang, Pak ini saudara lebih banyak ngomong dari seorang. Ya. Saudara bagaimana reaksi orang itu? Paling dia bilang, "Alah, jenuh banget saya ketemu orang ini. Kok masa dia terus yang ngomong? Kapan saya ngomong?" Nah, jadi ketika kita berdoa, saudara, beri kesempatan Tuhan untuk ngomong kepada saudara. Diam sejenak, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan saudara berdoa. Itu indah, saudara, yang dikasih Tuhan. Jangan saudara ngomong, minta terus Tuhan, minta ini Tuhan, minta itu Tuhan, jadi bingung, saudara ya. Ya, nah, memangnya Tuhan mesin ATM. Saudara apa yang saudara minta langsung terus. Ya. Jadi intinya, ya di dalam berdoa, saudara harus selalu mengizinkan Tuhan untuk berbicara. Ya, itu model doa seperti seorang berdoa yang saya bilang tadi. Ya, berdoa bukan durasi, tapi setiap nafas kehidupan kita itu mengandung doa. Dia berkata, saya tidak pernah berdoa selama 15 menit dalam doa. Tapi saya tidak pernah melewatkan 15 menit berlalu tanpa mengucapkan nama Tuhan di mulut saya. Jadi itulah yang perlu kita renungkan pada saat ini. Ya. Menyikapi segala keadaannya ada, saudara perlu berdoa. Ketika saudara sedang berhadapan dengan seseorang yang sedang emosi, yang mungkin saudara sedang memaki-maki saudara, memarahi saudara, saudara tenang, kuasai diri. Tuhan, kuasai diri saya. Tuhan, tolong saya.
jamah orang itu Tuhan. Nah, dan akhirnya saudara, mungkin dia lama-lama marah, akhirnya Tuhan bicara dengan dia, "Hai, kenapa kamu marah terus?" Dan Tuhan bisa tenangkan dia ya. Saudara, ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa ya. Di dalam gua singa itu ada singa-singa yang sedang kelaparan. Nah, ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, Daniel berdoa dalam gua singa. Apa yang terjadi? Mulutnya singa-singa itu terkunci rapat. Ya. Mendengarkan Daniel berdoa. Tuhan mengunci mulut singa. Mulut orang yang sedang memaki saudara, yang sedang memarahi saudara. Ketika saudara diam, menguasai diri dan berdoa, Tuhan, tolong orang ini Tuhan. Dia akan menutup mulut saudara. Tuhan akan menutup mulutnya yang... Jadi biarlah firman Tuhan pada saat ini memberkati saudara. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan dan dijadikan prinsip hidup di dalam menghadapi kehidupan di akhir zaman. Yang pertama apa? Belajar menguasai diri, hidup tenang, banyak berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan berikutnya dalam acara Menabur Kebenaran bersama saya Pendeta Frankie. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.